Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita semua dapat hadir di Islamic Center ini untuk menyaksikan saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam, satu keluarga 5 orang tadi, dan kemudian kita melanjutkan kajian Ahad pagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan saya selesai 45 menit, karena setelah ini saya dan Pak Tambit harus melanjutkan ke Solo mengikuti Rakornas pimpinan pusat Muhammadiyah yang nanti akan dimulai pukul 10, sudah dimulai. Jadi mohon izin, mudah-mudahan saya selesai sampai pukul 7. Bapak Ibu hadirin sekalian, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu pernah mengelompokkan manusia, membuat tipologi manusia itu menjadi 4. Yang pertama beliau sebut rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang mengerti dan mengerti kalau dirinya itu mengerti. Faham gak? Orang yang mengerti dan sadar kalau dirinya itu sebenarnya sudah mengerti. Orang yang berilmu dan sadar kalau dirinya itu sudah mempunyai ilmu. Itulah orang yang terbaik. Fattabi'u, maka ikuti orang itu. Mudah-mudahan kita semua masuk kelompok ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti tapi tidak mengerti kalau dirinya itu sebenarnya sudah ngerti. Ada orang yang tahu tapi tidak sadar kalau dirinya itu sebenarnya sudah tahu. Ini boleh, ini tidak boleh, sudah tahu. Tetapi karena tidak sadar, maka kadang-kadang ditabrak. Yang tidak boleh dilakoni, yang boleh tidak dilakoni. Wonten nggih? Kadang. Oh sami kalenggen kula teko. Orang yang seperti ini adalah orang yang sedang lalai. Orang yang sedang lupa. Maka ingatkan orang itu supaya tidak lali terus. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya dan panjenengan kadang-kadang merasakan itu terjadi pada diri kita. Itulah sebabnya kita ini perlu untuk saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ketika kita menjumpai keluarga kita, saudara-saudara kita sedang khilaf, sedang lalai, sedang lupa, dan kemudian dia melakukan pelanggaran, kesalahan, meninggalkan syariat, sesungguhnya dia sudah tahu, maka kewajiban kita untuk saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Forum semacam ini juga menjadi sarana, menjadi arena kita
untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang ketiga, kata beliau Al-Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang belum tahu, belum ngerti, belum berilmu, tapi sadar kalau dirinya itu belum mengerti. Dia sadar kalau dirinya itu belum berilmu. Orang yang seperti ini adalah orang yang haus ilmu, orang yang haus pengetahuan. Maka kata beliau, fa'allimuhu, berikan ilmu kepada mereka itu, supaya dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum berilmu menjadi berilmu. Bapak Ibu hadir di sini, kita yakin adalah menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, sehingga dengan pengetahuan, dengan ilmu itu hidup kita menjadi mudah, hidup kita menjadi benar. Nah, mungkin saya dan Bapak Ibu juga masuk dalam kategori yang ketiga ini. Kalau orang itu punya kesadaran karena ketidaktahuannya, kemudian dia mau mencari ilmu, itu pasti nanti akan bisa lompat yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Kita akan menjadi orang yang tahu dan sadar kalau kita ini sudah punya pengetahuan. Jangan sampai yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ada orang yang tidak ngerti tapi nggak sadar kalau dirinya itu sebenarnya belum ngerti. Orang yang seperti ini adalah orang yang terjelek. Orang ini kalau diikuti akan menyesatkan, maka jangan diikuti orang itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tipologi yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali itu bisa kita gunakan untuk refleksi diri kita. Kira-kira hari ini kita sudah masuk kategori klasifikasi yang mana? Yang pertama, orang yang sudah tahu dan sadar, atau yang kedua, orang yang sudah tahu tapi tidak sadar, yang ketiga, orang yang tidak tahu tapi sadar, atau naudzubillah min dzalik, yang keempat, orang yang tidak tahu dan tidak sadar. Nah, sudah barang tentu ketika kita berada pada kategori kedua, kita membuka diri untuk mau menerima nasihat, saran dari orang lain untuk kebaikan kita. Ketika kita masuk kategori yang ketiga, kita belum tahu tapi kita punya kesadaran, maka memunculkan semangat kita untuk mencari pengetahuan, belajar bersama di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam Islam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu, menambah pengetahuan, pemahaman itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi masing-masing pribadi, setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karena menjadi kewajiban masing-masing pribadi, maka tidak boleh titip. Pengajian kok titip, aku saiki absen, kok cerita nono. Tidak cukup Bapak Ibu. Kita mendengarkan cerita dengan datang sendiri langsung itu beda. Live dengan tidak live itu beda. Kalau kita mendengarkan cerita dari orang lain itu bisa ada bumbunya. Bumbunya bisa lebih sedap atau cemplang. Maka semangatlah kita bersama untuk hadir di majelis ini, karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk menambah keilmuan, pengetahuan, pemahaman kita tentang berbagai keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
kalau kita semua bersemangat di dalam mempelajari keilmuan Allah, menuntut ilmu dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan sekaligus berilmu pengetahuan beberapa derajat, ditinggikan oleh Allah. Maka berbahagialah kita semua yang aktif hadir di majelis ini dan di majelis-majelis yang lain dalam ikhtiar menuntut ilmu, karena Allah telah menegaskan kita semua akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peninggian derajat yang diberikan oleh Allah bisa kita rasakan di dunia ini, dan sampai nanti ketika kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di akhirat nanti pasti itu larinya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita bersemangat menuntut ilmu, maka kita perlu mengetahui keilmuan Allah itu seperti apa, ruang lingkupnya seberapa. Maka kalau kita mempelajari teks-teks di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka di sana ada gambaran bahwa keilmuan Allah itu secara garis besar saya bisa sebut dua saja. Yang pertama, keilmuan Allah itu bersifat qauliyah. Yang kedua, bersifat kauniyah. Keilmuan Allah yang bersifat qauliyah adalah yang diucapkan, yang difirmankan, yang disabdakan, yaitu yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Itulah keilmuan Allah yang bersifat qauliyah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, hanya bahasanya menggunakan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah keilmuan qauliyah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya kesadaran bahwa keilmuan Allah itu bersifat qauliyah, Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak boleh tidak harus ada kesadaran bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan sekaligus mempelajari Al-Hadis As-Sahihah. Yang kedua, keilmuan Allah itu bersifat kauniyah. Semua peristiwa, semua kejadian yang ada di alam semesta ini itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga mendorong kepada kita untuk mempelajarinya. Bagaimana Allah memperjalankan semua benda-benda di alam semesta ini, semuanya beredar pada porosnya masing-masing, pada manzilahnya masing-masing, dan tidak pernah melakukan penyimpangan. Mereka tunduk dan patuh atas ketentuan Allah, ketetapan Allah, sampai hari kiamat nanti benda-benda di seluruh jagat raya ini berputar beredar pada porosnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa dipelajari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, atas dasar itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit dan kemudian menjelang wafat, dikumpulkan para sahabat, berkumpullah para sahabat itu, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Beliau tidak meninggalkan harta kepada para sahabat, tetapi hanya ada dua yang diwasiatkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dua perkara penting itu disebut dalam beberapa riwayat, yang kurang lebih salah satu saya ambil. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara penting bagi kamu sekalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada,
Siapa saja yang mau berpegang teguh pada dua perkara penting itu, kata Nabi, lan tadillu abada, hidupnya tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Maka kalau kita yakin akan wasiat Nabi, hadis Nabi ini, tidak ada pilihan. Liyatafaqahu fiddin, Al-Quran dan As-Sunnah harus menjadi dasar dalam kehidupan kita ini. Karena itulah yang menjadi pijakan kita. Kalau kita ingin selamat, tidak akan pernah mengalami kesesatan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dua perkara penting itu kata Nabi, kitab Allah wa sunnata Rasul, kitab Allah dan sunnah Nabi, al-hadis. Maka dua itu harus kita pelajari secara terus-menerus sepanjang hayat kita ini. Belajar keilmuan Allah tidak kenal waktu, tidak kenal usia, tidak kenal tempat. Setua apapun kita masih punya kewajiban untuk mempelajari keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, hadis tadi itu menggunakan kata kitab Allah, kitab. Rasul memesankan dua, kitab Allah wa sunnatan Nabi, al-hadis. Kitab itu apa? Kitab itu lembaran-lembaran firman, lembaran-lembaran hadis, ucapan Nabi yang kemudian dikumpulkan, dibukukan, dijilid, disampul. Itu namanya kitab. Waktu itu belum ada kitab, Bapak Ibu. Belum ada kitab. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Belum ada kitab. Ayat-ayat itu masih ada di hafalan para sahabat, ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang. Belum ada kitab. Tetapi Rasul memberikan isyarat kitab Allah, kitab Allah. Mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Ternyata di dalam Al-Quran itu juga Allah memberikan isyarat kitab. Misalnya di surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita semua hafal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah kitab, la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun, hudan, petunjuk, li, untuk, bagi, al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menggunakan istilah kitab. Berarti bukan hanya sekedar ucapan yang berserakan, tetapi firman Allah yang telah terbukukan. Itu kitab namanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika Rasulullah wafat, saya lompat saja, waktunya tidak cukup. Belum ada kitab. Rasulullah wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, belum ada kitab. Abu Bakar wafat digantikan Umar, belum ada kitab. Tetapi pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab ada pikiran yang sangat cerdas dari Umar. Umar meminta, perkembangan Islam sudah sedemikian luasnya, penduduk yang beragama Islam juga semakin banyak, maka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi itu sebaiknya mulai dikumpulkan untuk dibukukan. Baru ada pikiran itu, tetapi belum berhasil pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab. Al-Quran yang dibukukan belum ada. Baru pada Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, gerakan untuk mengumpulkan serpian-serpian ayat Al-Quran yang ditulis di berbagai tempat itu dikumpulkan, kemudian ditata sedemikian rupa, jadilah kitab Al-Quran
yang kita pelajari sampai hari ini, yang itu kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi sejarahnya itu, kenapa disebut Mushaf Utsmani? Karena Mushaf Al-Quran, kumpulan firman Allah yang dibukukan, itu pertama kali berhasil dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka dikenal dengan Mushaf Utsmani. Nah, baru ada kitab, tapi Al-Quran memberi isyarat jauh hari sebelumnya sudah menggunakan kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa maknanya kitab itu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya buku, kitab, maka kitab itu bisa kita buka berkali-kali dan bisa kita kaji, kita analisis, bahkan kita perdebatkan isi di dalam kitab itu. Itulah isyarat yang diberikan oleh Allah dan dipertegas oleh Rasulullah di akhir hayatnya. Siapa yang mau berpegang teguh pada dua perkara penting, kitab Allah wa sunnata Rasul, maka itu artinya kitab Allah Al-Quran, Mushaf Al-Quran, dan kumpulan hadis-hadis Nabi yang sahih itu harus dipelajari, difahami, dianalisis, dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita membaca sejarah perkembangan peradaban Islam, Islam dulu mengalami perkembangan yang sangat cepat. Rasul Muhammad SAW lahir pada tahun 571 abad ke-6. Tetapi dengan sangat cepatnya abad ke-7 Islam itu sudah merambah ke berbagai negara, termasuk dalam catatan sejarah yang pernah saya baca sudah masuk di Indonesia abad ke-7. Luar biasa. Kenapa itu terjadi? Semangat orang-orang dulu untuk mengkaji Islam bukan hanya sekedar dibaca, tetapi apa yang dibaca, difahami, dan kemudian coba sekaligus diaktualisasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam semua dimensinya, sampai perkembangan peradaban Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Abad ke-7 sampai abad ke-13 memimpin peradaban dunia. Jadi jamaah sekalian, Islam itu pernah memimpin dunia kurang lebih 700 tahun, jauh lebih lama daripada kekuasaan Romawi. Islam jauh lebih lama dari 700 tahun sampai abad ke-13, mulai abad ke-7. Nah, tetapi kemudian setelah itu semangat untuk membuka, mempelajari, menganalisis, mendiskusikan, memperdebatkan isi Al-Quran dan hadis itu mengalami keredupan. Hanya dibaca, dihafal, dilombakan, tetapi bagaimana mengangkat spirit dari isi Al-Quran itu mengalami keredupan. Sementara dunia barat dan dunia Eropa yang saat itu pada posisi abad ke-8, di dunia Islam abad yang sangat mencerahkan, kita mengalami kemandekan di dalam mempelajari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis itu. Kita merasa terlena karena merasa sudah sangat maju, semuanya luar biasa. Sementara orang-orang barat, orang-orang Eropa yang mengalami keruntuhan waktu itu pada posisi abad ke-8, mereka melihat dunia Islam itu basa Jawane kemelecer. Oh, luar biasa Islam itu. Kita mengalami penurunan semangat. Mereka melihat kita itu kok bisa Islam seperti itu. Maka kita harus menyusun kekuatan. Singkat cerita, terjadilah perebutan, kita sedang lengah, mereka bangkit, yang dalam sejarah disebut Renaissance, kebangkitan kembali dunia barat dan di Eropa menyerang dunia Islam, dan kita mengalami kekalahan. Kenapa? Karena kita lengah. Begitu buku-buku besar karya ilmuwan muslim
diambil paksa oleh mereka orang-orang Barat dan Eropa, dan sisanya banyak yang dibakar, maka dunia Islam kehilangan dokumen-dokumen penting di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam buku-buku yang mereka bawa ke Barat, ke Eropa, kemudian di sana diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang bisa dipelajari oleh generasi muda, oleh anak-anak mereka di bangsanya masing-masing di Barat dan di Eropa. Maka kalau kita baca Ibnu Sina, itu salah seorang ahli filsafat sekaligus ahli kedokteran. Beliau berhasil merintis, membuat konsep dunia kedokteran. Buku besar ini diambil, dibawa ke Barat sana. Kita tidak punya dokumen resmi dari dunia Islam itu. Maka di sana diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nama Ibnu Sina dirubah menjadi Avicenna supaya sejarah Islam hilang. Ibnu Rus di Barat sana dirubah menjadi Averroes supaya nama Islam hilang. Ibnu Khaldun, penemu pertama kali ilmu sosiologi, tidak dikenal bagi adik-adik yang sekolah dan yang kuliah. Buku-buku sosiologi yang mereka pelajari hampir dipastikan tidak ada nama Ibnu Khaldun. Mereka hapus itu dan diganti oleh ilmuwan-ilmuwan Barat dan Eropa. Kita tidak alergi Barat, tidak alergi Eropa, itu juga tetap kita butuhkan. Yang ingin saya tegaskan adalah spirit, semangat untuk terus-menerus mempelajari Islam, mempelajari sumber otentik Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh merasa sudah cukup. Terlalu banyak kekurangan kita untuk bisa mengaktualisasikan, menerjemahkan ayat-ayat Allah yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis itu, dan kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah. Masih terlalu banyak yang belum bisa kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu ayat misalnya, Allah memberikan tantangan kepada kita. Ya ma'syarul jin wal ins, wahai golongan jin dan manusia, ini stata'tum min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tamfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mau menembus langit dan menembus bumi, famfudhu, maka tembuslah langit dan tembuslah bumi. Tapi Allah mengingatkan la tamfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan pernah bisa menembus langit dan bumi kecuali kalian mempunyai sultan. Di Al-Quran diterjemahkan di mushaf itu kekuatan. Pertanyaannya, kekuatan apa itu? Kekuatan fisik kah atau yang lain? Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita melihat langit, apa yang kita lihat? Ada yang menyebut awan, itu ada burung terbang, ada langit, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Tapi Islam itu ketika berbicara dzalikal kitabu, bukan hanya itu saja, tapi harus kita diskusikan apa yang dimaksud illa bisultan, untuk bisa menembus langit dan bumi. Maka jawaban singkatnya, kita tidak akan bisa menembus langit dan bumi kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan. Dan dari ilmu pengetahuan itu, kalau diwujudkan dalam sebuah produk berbentuk teknologi, maka kata kuncinya adalah kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi. Semangat ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan, para cendekiawan pada masa dulu ketika mereka membangun peradaban Islam dan kemudian bisa menguasai dunia ini sampai 700 tahun itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kemajuan Islam itu tidak cukup kita menerima dalam segi jumlah saja. Walaupun jumlah itu penting, apalagi nanti tahun 2019 penting jumlah itu. Karena Indonesia masih menganut faham jumlah.
kan begitu ya. Ya kita harus perhatikan jumlah itu. Tapi dalam Islam tidak sekedar itu spiritnya. Maka jadilah kita ini umat muslim di Indonesia yang saat ini terbesar di dunia. Kalau kita perhatikan dalam pentas dunia, peradaban dunia, Indonesia masih belum kelihatan perannya yang cukup signifikan dalam kaitannya membangun peradaban dunia. Kita ini Bapak Ibu dari sisi jumlah penduduk luar biasa besar, nomor 4 dunia. Dari 200 sekian negara kita itu nomor 4. Nomor 1 Cina sekitar 1,4 miliar. Nomor 2 India sekitar 1,2 miliar. Nomor 3 Amerika sekitar 365 juta. Indonesia nomor 4 260 jutaan. Maka ini potensi luar biasa, dan kalau kita masuk ke dalam lagi, dari 260 juta sekian itu mayoritas adalah muslim. 86 atau 87% se-Indonesia ini muslim. Pertanyaan besarnya adalah, apakah muslim yang mayoritas di negeri ini telah memberikan sumbangan luar biasa bagi pembangunan peradaban dunia? Jangankan bicara peradaban dunia, peradaban Indonesia itu masih belum. Nah, maka hal-hal semacam itu sudah habis ya. Perlu kita sadari bersama supaya kita ini tidak terus-terusan menjadi penonton. Kalau menjadi penonton masih lumayan, menjadi korban. Karena banyak yang jadi korban. Bapak Ibu sekalian, Indonesia yang kita cintai ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusianya banyak, sumber daya alamnya juga luar biasa, dan ini menjadi incaran berbagai kelompok kepentingan dari berbagai negara. Bahkan ada yang menyebut Indonesia ini paling subur di dunia. Apa saja bisa memunculkan kehidupan. Dalam lagunya itu, tongkat saja dicepno dadi wit-witan. Itu saking subure. Nah, tetapi kesuburan Indonesia yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu ternyata belum meniscayakan kemajuan masyarakatnya. Paling tidak saya bisa menyebutkan beberapa indikator. Memang kemudian kesuburan Indonesia ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi, betul. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cukup bagus, sangat bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi itu juga meniscayakan kesejahteraan rakyat meningkat? Tidak. Di tahun 2012 saya membaca data dari 200 sekian negara itu, Indonesia itu berada pada posisi peringkat 12 dunia ekonominya tahun 2012. Nanti diprediksi, diramalkan tahun 2030 peringkat Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi itu peringkat 7 dunia. Bahkan data Pak yang dikeluarkan oleh Pak Profesor Renal Kasali bukan 7 tapi 6 dunia. Tidak tahu mana yang betul, tetapi yang pasti proyeksinya bagus sekali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan itulah sebabnya banyak kelompok-kelompok kepentingan internasional yang masuk berbondong-bondong ke Indonesia karena masa depan pertumbuhan ekonominya sangat bagus. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu merasakan itu? Belum lagi kalau saya kaitkan dengan indeks pembangunan manusianya, bidang pendidikan. Kalau ekonominya peringkat 12 dunia tahun 2012, logikanya mestinya indeks manusianya, pembangunan manusianya itu ya peringkat 12. Kan gitu Bu ya? Ternyata tidak Bu. Tidak. Di tahun 2012 itu Indonesia peringkat 121.
dari 187 negara yang dinilai. Jomplang ya. Ekonominya peringkat 12, indeks pembangunan manusianya peringkat 121. Saya ambil data terakhir penilaian yang dilakukan dalam program PISA, Program for International Student Assessment, program penilaian para pelajar tingkat dunia yang diikuti oleh beberapa negara. Saya ambil 2 penilaian terakhir. Tahun 2012, ben podo 12 Ibu ya. Kita bisa membandingkan. Tahun 2012 PISA yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung di OECD itu diikuti oleh 65 negara. Indonesia ikut tahun 2012 itu. Ternyata Bapak Ibu, dari 65 negara itu saya lihat data yang ada, nomor 1 Cina, sampai nomor 6 itu Cina Group. Cina, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Macau. Cina sedanten ya. Jepang itu nomor 7. PISA, program penilaian anak-anak berusia 15 tahun. Tahun 2012. Sekarang tahun 2018, 6 tahun ya. Berarti anak-anak dulu dinilai tahun umur 15, sekarang umur 21, masih kuliah. Mereka belum memainkan peran untuk menata negara, belum memainkan peran untuk menata umat. Mereka masih mengembangkan, meningkatkan kapasitasnya. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang ini Cina, kata banyak sumber, itu sudah memimpin dunia, bersanding dengan Amerika atau bahkan berhadapan dengan Amerika. Tapi dia, negara ini sudah punya stok SDM yang luar biasa. Yang luar biasa. Ibu-ibu kan pasti penasaran, Pak, Indonesia nomor pinten? Saya lihat nomor 1 sampai 65 Indonesia tidak kelihatan, karena itu tidak disebut urut. Nah, saya baca dalam deskripsinya, penjelasannya, ternyata Indonesia itu nomor 64 dari 65 negara. Nomor 65 Peru. Jadi Indonesia lebih baik daripada Peru. Atas dasar data inilah Pak Muhadjir selaku Mendikbud itu berontak. Kenapa posisi Indonesia seperti ini? Adakah yang salah yang diberikan oleh pendidikan kita di negeri ini, atau model penilaiannya yang salah? Kita tidak mungkin menyalahkan standar penilaian itu, karena penilaian ini sudah diakui tingkat internasional. Maka ada yang salah di dalam penerapan pendidikan kita kepada anak-anak. Apa yang salah itu? Hasil analisa dari Kementerian Pendidikan, anak-anak kita tidak dibiasakan untuk berpikir HOTS, berpikir tingkat tinggi. Sementara mereka, negara-negara yang saya sebut tadi, itu sudah terbiasa untuk dilatih sejak anak-anak, remaja, dewasa itu berpikir tingkat tinggi. Itulah sebabnya sejak kepemimpinan Mendikbud Pak Muhadjir itu, soal-soal ujian baik di sekolah maupun bertaraf nasional itu sudah diorientasikan soal yang ber-HOTS, high order thinking. Nah, berpikir tingkat tinggi. Apa akibatnya? Hasil ujian jeblok. Ketika hasil ujian jeblok, ibu-ibu protes. Ibu-ibu yang tidak sependapat, gara-gara Pak Muhadjir ganti model soal, hasil ujiannya jeblok kabeh. Tidak apa-apa Bapak Ibu, ini shock terapi, karena ke depan kita harus seperti itu. Bahkan sekarang
semua guru itu dilatih untuk membuat soal HOTS supaya anak-anak kita ini terbiasa untuk melakukan analisis. Bukan hanya pengetahuan, pemahaman, tapi harus sampai pada analisis dan aplikasi. Itulah yang dilakukan oleh para ilmuwan pada masa dulu. Mereka membedah Al-Quran itu, diskusi, dianalisis, kemudian diuji cobakan sampai menghasilkan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, umat, dan bangsa. Maka kita dorong anak-anak kita ini untuk mengikuti sistem yang sekarang sedang dikembangkan oleh menteri kita. Mudah-mudahan nanti berlanjut semangat ini. Jangan panik ketika nilai anak kita rendah, tidak masalah. Yang penting ada semangat, ada spirit, ada etos dari anak-anak kita untuk memastikan besok itu ada perkembangan dan peningkatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, waktunya sudah habis dan saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Sesungguhnya masih ada beberapa item yang ingin saya sampaikan. Yang paling akhir, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini punya semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari, memahami, menganalisa, dan menerapkan dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang pertama tadi, orang yang mengerti dan sadar akan pengertiannya. Kalau itu yang ada pada diri kita, maka berlakulah tipologi Imam Al-Ghazali yang kedua. Beliau juga membuat 4 lagi. Kata beliau, ada orang yang hidup dalam kehidupan, al-haya fil haya, orang yang hidup dan menghidupkan. Maka kalau orang ini seperti itu, persis kata Nabi, khairun nas amfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat besar bagi manusia yang lainnya. Siapa itu? Orang yang punya ilmu dan punya kesungguhan untuk mengimplementasikan, menerapkan ilmunya. Kalau orang ini sudah hidup dan menghidupkan ketika dia wafat, maka pasti orang ini masih tetap hidup dalam kematiannya, yang disebut oleh beliau al-haya fil maut. Jasadnya sudah tidak ada, tetapi tinggalannya sangat banyak dan selalu dikenang, diikuti, diteruskan, dikembangkan oleh orang-orang yang hidup kemudian. Seperti apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau sudah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini nama Muhammad SAW dengan seluruh ajarannya selalu disebut, dipelajari, dikembangkan, dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang al-haya fil maut, orang yang hidup dalam kematian. Jangan menjadi orang ketiga, al-maut fil haya, orang yang mati dalam kehidupan. Setiap hari makan dan minum, berjalan ke sana kemari, tetapi tidak pernah memberikan arti, tidak pernah memberikan manfaat dalam kehidupannya. Bahkan orang ini selalu membuat kesengsaraan bagi orang lain. Tiba-tiba kemudian orang yang jelek, yang selalu menyusahkan orang lain ini kecelakaan, mati. Apa yang terjadi? Sebagian orang bilang, alhamdulillah wis kaono sing ngrusoni lingkunganku. Maka kalau itu terjadi, pasti muncul yang keempat, al-maut fil maut, orang yang mati dalam kematian. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang pertama, orang yang hidup dalam kehidupan. Dan syarat menjadi orang yang hidup dalam kehidupan itu adalah kita menjadi orang yang tahu dan sadar akan pengetahuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pengajian Ahad pagi ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.